Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya mewakili kelompok 2 yang terdiri dari saya, Muhammad Ihsan Fakih, teman saya Daniel Al Hakim, Muhammad Nafis, dan Zulfatan Akbar, akan mendemonstrasikan sebuah proyek aplikasi keamanan data sederhana namun powerful, yaitu aplikasi steganografi menggunakan bahasa pemrograman Python. Sebelum kita masuk ke codingan, mari kita pahami dulu apa itu steganografi. Berbeda dengan kriptografi yang mengacak pesan menjadi karakter aneh, steganografi adalah seni menyembunyikan pesan di dalam media lain, sehingga keberadaannya tidak disadari oleh orang lain. Dalam proyek ini, saya membuat alat yang bisa menyembunyikan pesan teks rahasia ke dalam dua jenis media. Satu, gambar digital. Dua, file audio, WAV. Metode yang saya gunakan adalah LSB atau Least Significant Bit. Bayangkan setiap titik warna pada gambar atau setiap nada pada audio tersusun dari angka biner 8 bit. Contohnya 111111110. Teknik LSB hanya menggunakan angka paling belakang atau bit terakhir. Perubahan ini sangat kecil. Mata dan telinga manusia tidak akan bisa membedakan file asli dengan file yang sudah disisipi pesan. Padahal di dalamnya ada data rahasia. Mari kita Masuk. Stop. Aman aja, nggak usah bagi-bagi aja. mari kita bedah kodenya. Aplikasi ini dibangun dengan Python murni dengan bantuan beberapa library. Pertama, untuk antarmuka pengguna atau GUI, saya menggunakan Tinker. Ini adalah library bawaan Python yang ringan untuk membuat window aplikasi. Kedua, saya menggunakan library Pillow atau Pil. Ini krusial untuk memproses gambar, karena kita perlu membedah gambar hingga ke level pixel. Ketiga, saya menggunakan library Wave untuk membaca dan memanipulasi file audio, format WAV. Struktur kode ini terdiri dari satu kelas utama bernama Steganografi app. Di dalam kelas ini, saya membaginya menjadi 3 logika utama. 1. Logika konversi biner. 2. Logika tab gambar. 3. Logika tab audio. Kita masuk ke jantung program ini. Komputer tidak mengerti huruf A atau B. Mereka hanya mengerti 0 dan 1. Oleh karena itu, saya membuat fungsi msg_to_bin. Fungsi ini mengubah pesan teks kita menjadi deretan angka biner 8 bit. Sebaliknya, fungsi bin_to_str mengembalikan biner menjadi teks yang bisa kita baca. Satu hal penting di sini, saya menambahkan string unik, hashtag atau 5 tanda pagar sebagai delimiter. Ini berfungsi sebagai tanda stop. Saat aplikasi membaca pesan, jika bertemu tanda ini, aplikasi tahu bahwa pesan rahasia sudah berakhir. Selanjutnya, di sini program membaca gambar pixel demi pixel. Setiap pixel terdiri dari kombinasi warna merah R, hijau G, dan biru B. Program akan melakukan looping atau perulangan. Ia akan mengambil 8 bit dari pesan rahasia kita, lalu menimpanya ke bit terakhir dari komponen R, lalu ke G dan ke B. Begitu seterusnya sampai seluruh pesan tertulis. Penting untuk dicatat, hasil gambar harus disimpan dalam format PNG. Mengapa? Karena PNG adalah format lossless. Jika disimpan sebagai JPG, kompresi JPG akan merusak susunan bit tadi dan pesan rahasia akan hancur. Beralih ke audio, konsepnya mirip tapi medianya berbeda. File audio WAV sebenarnya hanya kumpulan ribuan byte data merepresentasikan gelombang suara.
Pada fungsi encode audio, saya menggunakan wave.open untuk membaca seluruh frame audio menjadi sebuah byte array atau kumpulan byte. Jika pada gambar kita memodifikasi RGB, pada audio kita memodifikasi byte suaranya langsung. Logikanya, 1. Cek apakah file audio cukup besar untuk menampung pesan. 2. Jalankan loop untuk bit terakhir pada setiap byte audio sesuai dengan bit pesan kita. 3. Tulis ulang menjadi file WAV baru. Kelebihan metode ini adalah audio noise yang dihasilkan sangat minim. Hampir mustahil didengar oleh telinga manusia biasa. Sekarang mari kita buktikan apakah kode ini berjalan dengan baik. Gambar. 1. Saya menjalankan aplikasi, muncul jendela GUI sederhana. 2. Saya pilih tab steganografi gambar. 3. Saya klik pilih gambar dan saya ambil gambar pemandangan ini. 4. Di kolom pesan saya ketik, ini adalah data rahasia perusahaan, jangan disebar. 5. Saya klik proses dan simpan, lalu saya namakan gambar underscore rahasia.png. 6. Mari kita lihat di folder. Ini gambar asli dan ini gambar rahasia.png. Secara visual sama persis, tidak ada bedanya. Sekarang kita uji deskripsi. Saya pilih bagian bawah di code, ambil file gambar rahasia PNG, lalu klik baca pesan. Bravo, pesan muncul dengan sempurna. Sekarang kita pindah ke steganografi audio. Saya pilih file musik pendek dengan format .wav. Saya masukkan pesan password berangkas adalah 1 sampai 6 tanda petik titik. Saya proses dan simpan sebagai musik underscore rahasia.wav. Coba kita dengarkan audionya. Ini per Tes 1 2. Terdengar normal bukan? Klik pilih audio stegano, pilih filenya, klik baca pesan. Pesan password berangkas terbaca dengan jelas. Sebagai penutup, aplikasi ini mendemonstrasikan bagaimana data biner dapat dimanipulasi untuk tujuan keamanan dan privasi. Kelebihan aplikasi ini adalah kesederhanaannya dan kemampuannya menangani 2 media sekaligus. Namun kekurangannya adalah teknik LSB ini rentan rusak jika file diedit ulang atau dikompres seperti dikirim via WhatsApp
atau diubah formatnya. Proyek ini bisa dikembangkan lebih lanjut, misalnya dengan menambahkan enkripsi AES pada pesan sebelum disisipkan sehingga keamanannya berlapis, double layer security. Sekian presentasi dan demo aplikasi steganografi dari saya dan teman-teman. Terima kasih atas perhatiannya.